at Tawabin Channel. Dan Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah. Dan yang luar biasanya dalam kasus hijrah Abdurrahman, dia adalah seorang miliarder di Mekah radhiyallahu anhu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir, tidak ada yang dibawa, dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya radhiyallahu anhu. Beliau hijrah, ya, saking tulusnya. Ini nggak gampang ini, nggak gampang. Kita pindah, nggak usah pindah negara, dan antara kota dengan kota kita masih butuh bekal, butuh bawa sesuatu. Tapi karena hijrah karena Allah, dia pasrah, tawakal kepada Allah, hijrah dengan pakaian di badan, gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya. Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah, Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa. Rumahnya sangat besar, kudanya ada ribuan ekor, itu unta yang dia miliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya. Semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama dia. Semuanya ditinggal, karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan. Seperti itu. Maka Abdurrahman hijrah di sini, dan ini pelajaran yang luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdurrahman pintu-pintu rezeki. Yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah munculnya sifat afaf di dalam diri Abdurrahman ini. Begitu hijrah karena Allah, Allah berikan kepada dia sifat afaf. Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain, tidak mau memberatkan orang lain. Dan ya, afaf ini bisa juga berarti kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa, kemuliaannya mulia. Dia tidak mudah, ya, untuk merendahkan dirinya hanya karena kebutuhan dunia, hanya kena makanan, hanya kena pakaian, hanya kena jabatan. Dan ini juga kata para ulama, Abdurrahman selain afaf punya kemuliaan jiwa karena hijrahnya ikhlas karena Allah, maka diberikan juga sifat muru'ah. Muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah. Luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya. Dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah, masih baru tiba, ikut membangun Masjid Kuba. Kemudian berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah Masjid Nabawi, kemudian membangun juga Masjid Nabawi. Pada saat proses pembangunan Masjid Nabawi itu, Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan dipersaudarakanlah Abdurrahman ibn Auf. Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat. Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak, tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol karena memang luar biasa gitu. Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu ini adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar Madinah, dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad ibn Rabi, setengah perkebunannya. Dan perlu teman-teman tahu, di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah, itu biasa, bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor karena gaji cukup besar di sana. Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya karena perawatannya lumayan, hasilnya juga banyak gitu kan. Nah, pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya pohon kelapa, jadi cukup lama, dan hasil buahnya juga sangat banyak. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma, dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering. Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak gitu kan. Jadi bisa ditransaksikan, itu sangat luar biasa, keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu. Sa'ad ibn Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah gitu kan. Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini, orang-orang yang punya building. Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu itu sama dengan orang punya building. Dan sekarang begitu, perkebunan kurma di Saudi itu lebih mahal daripada harga building-building besar ya. Sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat, itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua. Jadi memang sangat luar biasa. Sama kalau kita tarik misalnya supaya mudah difahamin, kalau orang punya seluruh Jakarta ini, building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya, ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia. Kita anggap itu Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu. Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman, Nabi SAW menunjuk, kamu sama kamu, kamu sama kamu, ditunjuk sahabat begitu. Kalian bersaudara karena Allah, maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan. Bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka sahabat faham masalah itu.
Waktu pertama sekali Sa'ad bin Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman, yang paling pertama Sa'ad radhiyallahu anhu menerima itu. Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu, tidak punya apa-apa lagi, baju di badan. Dan untuk menunjukkan ketulusannya, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdurrahman, saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah. Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya. Sama tadi saya bilang Jakarta setengah, Tamrin dan Sudirman ini semua building punya saya. Apa penawarannya Sa'ad? Saya ingin membagi dua itu untuk kamu. Setengahnya ambil. Jadi kalau misalnya ada 1000 building, 500 building. Sekarang 500 building itu, satu building saya sudah berapa miliar gitu kan. Itu dibagi dua lagi, 250 kamu, 250 saya. Penawaran yang luar biasa. Luar biasa penawaran, tidak main-mainin. Ya, nggak main-main. Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung di Indonesia lah, di sebuah desa, datang kemudian minta tolong sesuatu. Mungkin minta tolong pekerjaan, minta tolong apa, ya mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan. Pernah gak kita berpikir membongkar lemari kita, ngeluarin setengah baju kita semua, pakaian aja, gak usah hal yang besar dulu gitu kan, pakaian aja, bongkar lemari kita, setengah baju itu kita kasih kepada dia. Pernah berpikir gak? Subhanallah, kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju, 2 lembar baju itu pun kita masih perhitungan, cari mana baju yang paling tua gitu kan. Bayangkan saat langsung, ini saya ingin menarik supaya kita lihat bagaimana bobot iman mereka ya. Setengah harta saya punya kau, langsung dia iya, langsung iya, selesai. Pada saat itu luar biasa. Saya coba merenungi kisah ini, luar biasa. Saya sampai terharu sekali ya waktu duduk malam-malam, saya coba baca, saya renungin. Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah, tapi saya coba lebih mendalami, minta petunjuk sama Allah, apa sih bobotnya seperti apa. Subhanallah, tersentuhlah saya berpikir luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong, mengaku dari luar Jakarta misalnya, apa yang akan saya berikan kepada dia? 100.000 uang, sementara misalnya uang saya ada 1 juta. Pernahkah kita berpikir punya uang 10 juta, ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta, kita kasih 5 juta langsung, padahal uang 10 juta itu setengah mati dikumpul gitu kan. Itu luar biasa. Dan ini Sa'ad bin Rabi menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya, tanahnya langsung miliknya, pohon-pohonnya, dan semua pegawainya. Pegawainya waktu itu ada, Sa'ad bin Rabi ini punya ribuan pegawai. Ya, beberapa athar menyebutkan Sa'ad bin Rabi ini punya 5.000 pegawai. Banyak sekali. Karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia, gitu kan. Itu setengahnya sama pegawainya 2.500 orang, ambil. Gitu kan. Pernah kita berpikir tadi pakaian, makanan. Kalau kita mau keluarkan makanan, ada tamu datang. Pernahkah kita berpikir mengeluarkan setengah makanan kita? Pernahkah kita berpikir ya, memberikan setengah saham perusahaan? Kalau kita lebih besar lagi. Begitu orang datang, ini setengah saham buat kamu, silakan kembangin. Dan seterusnya, itu luar biasa. Saya terus terang masih belum bisa menangkap bagaimana ya Sa'ad bin Rabi menawarkan ini dan tanpa pamrih. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radhiyallahu anhu luar biasa menawarkan yang kedua setelah kebun itu secara bersamaan. Sebelum Abdurrahman kasih jawaban, saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah, setengah buat kamu. Dan langsung dengan dan tidak cukup, saya punya 2 orang istri. Lihat salah satunya yang mana kau suka, bukan dipilihkan. Lihat salah satu yang mana kau suka, kemudian saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Coba bayangkan, saya duduk merenungi malam-malam di kantor saya sambil menulis, saya sambil netesin air mata terus terang. Saya berpikir bagaimana bisa orang menawarkan istrinya. Luar biasa, ini beratnya luar biasa. Istri, dan perhatikan Sa'ad bin Rabi seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah. Artinya ini bukan orang sembarang, istrinya pun orang-orang yang terkenal, memiliki kecantikan. Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek. Itu umumnya. Mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya Sa'ad waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh Sa'ad, gadis, dan semuanya anak-anak perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik dan juga subur serta orang yang punya kedudukan. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu luar biasa, imannya kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Dia mengatakan, lihat salah satunya yang kau suka yang mana, gitu kan? Saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Ini luar biasa. Saya
terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh, gitu kan. Itu begitu Abdurrahman bilang iya langsung, dan ini bukan tawaran basa-basi. Kita kadang-kadang subhanallah hanya mentraktir teman saja, ya. Mungkin nanti saya ada yang bayar, dompetnya belum ditarik. Nanti saya aja yang bayar. Kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa nanti saya aja, udah ya, udah terserah kamu. Enggak, bayangkan. Jadi hanya basa-basi, gitu kan. Berapa traktir makanan satu piring, dua piring teman-teman sekalian? 50.000, 100.000 masih berat kita keluarkan. Ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan. Istrinya satu dikasih sama dia, gitu kan. Itu bentuk luar biasa yang tidak bisa, saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu. Perhatikan tawaran ini dari Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya. Miskin, nggak ada baju di badan, dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah, itu nggak, istrinya nggak ikut, anak-anaknya nggak ada yang ikut, sendirian, nggak ada baju kecuali baju di badan, nggak ada duit untuk beli makanan, nggak ada kenalan di Madinah, nggak ada rumah, nggak ada tempat. Ini belum tahu nih, numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat. Bayangkan, dapat penawaran cash setengah harta langsung kaya raya, dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal, gitu kan. Luar biasa. Apa jawabannya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun, artinya saya tidak akan menerima itu. Nolak, gitu kan. Nolak. Ini afaf, kesucian jiwa yang luar biasa. Dan itu luar biasa. Kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil, hanya menerima tawaran traktir saja kita sudah langsung mengiyakan. Ini tawaran yang luar biasa, sudah susah digambarkan. Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri, kalau membayangkan istrinya ditawarkan untuk temannya seiman, itu nggak gampang, itu susah sekali. Makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan, gitu. Susah, nggak semua sahabat menawarkan seperti itu. Dan ini penawaran yang tulus, memang betul-betul karena Allah, gitu kan. Dan Allah pertemukan dua orang yang mulia. Abdurrahman pun tidak kalah mulianya, lebih luar biasa, ditolak semuanya, nggak mau. Ini kemuliaan jiwa nih, gitu kan. Dalam Islam saudaraku, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yadul ulya khairu min yadis sufla. Muliakan hidup kita itu. Kata Nabi SAW, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tidak boleh ya, kita mengulurkan tangan kasih saya dalam Islam itu terhina. Nggak bisa. Itu minta ya. Ini Abdurrahman ibn Auf bukan minta, ditawarkan, dia masih nolak. Punya kemuliaan jiwa, nggak mau. Sudah jangan, nggak apa-apa. Dan dengan santun dia, dengan bahasa yang sangat tinggi ya, secara bahasa, secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak, jadi orang itu kalau mau menolak ya, dan memiliki adab yang tinggi, dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu, semoga makin banyak. Udah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar, itu saja. Lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar. Sa'ad bin Rabi' belum tahu mau apa nih Abdurrahman. Dia minta pasar, ya sudah, ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman ada beberapa athar menyebutkan, diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan, karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios, lalu kemudian dia minta, bisa nggak? Saya mau hajir, saya mau beli, saya beli, bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari Anda, tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul, anggap saya beli, besok saya bayar. Jatuh tempo 1 hari. Dan dari sini ulama mengambil hukum bolehnya transaksi dengan jatuh tempo, ngambil sebelum modal. Dengan kepercayaan ini dibolehkan. Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja. Bagaimana kejujurannya. Subhanallah, diambil 5 cangkul tersebut, dijual di pasar itu, dia keliling laku. Dibayar langsung ke toko itu, dia ambil besoknya 20. Dalam 1 bulan saja Abdurrahman sudah punya kios, gitu kan. Udah punya kios sendiri. Kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa. Dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam berbisnis, gitu kan. Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis, gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu.
Dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya, lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu, caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini, kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buat pasar, dipetak-petakin, kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang, karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini, dan tidak harus bayar, gratis, silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, sukarela, bayar berapa saja, gitu kan. Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja. Dibersihkan sama Abdurrahman, lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu. Dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya, dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa, orang pada memberikan banyak sekali harta, yang membuat tiba-tiba dalam 1 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan, Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi SAW, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang, sudah tercium bau wangi-wangian di bajunya, bajunya sudah bagus, ya. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Abdurrahman? Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi, bahasa persahabatan, ya. Jadi Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan, tapi beliau mengatakan kurang lebih, kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus. Kata Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah. Nabi SAW heran, menikah? Waktu itu kebetulan menikahi, ya, orang-orang Ansar di awal Islam, mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya. Jadi terlalu tinggi maharnya orang Ansar itu. Mereka susah untuk dinikahi, gitu kan? Apalagi orang-orang Ansar di Madinah ini tidak ada pendatang seperti Mekah, dari budak-budak, gitu kan, dari orang-orang yang datang mencari kerjaan. Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu waktu itu di Madinah. Maka menikah itu sebuah prestasi besar. Kata Nabi SAW, sama siapa kau menikah? Dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang emas, ya, emas yang saya berikan sebagai maharnya. Nabi SAW sudah tahu, berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau begitu Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah, dia mengiklankannya. Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari seorang Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi bukan cuma di dirinya, bukan cuma waktunya, dan akan banyak nanti yang kita ceritakan. Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini, nasab sahabat itu, kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu yang kita bisa ambil dari hidup beliau, kemudian baru kita masuk ke masalah istri dan anak-anak, baru kemudian kita masuk ke manaqib. Manaqib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau, yang akan dijadikan sebagai pelajaran oleh seluruh muslimin, gitu kan. Kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global, kita masuknya masalah hijrahnya tadi itu global. Nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Abdurrahman ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah memiliki cukup banyak istri yang terlintas, wanita dalam hidup beliau. Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 Hijriah, itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau. Selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia, ya. Tapi yang tertinggal, yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada 4 orang wanita. Ada 4 orang wanita, dan wanita ini yang masyhur, ya, dari istri-istrinya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang terkenal, yang bertahan dengan Abdurrahman dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan. Kemudian ada yang kedua Sahla binti Suhail binti Amr. Tentu di sini Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Suhail bin Amr ini adalah kepala-kepala suku di Mekah, gitu kan. Anak-anak mereka masuk Islam, ya, anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman.
Yang ketiga Ummu Kalthum binti Uqbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini juga ya, ayahnya Ummu Kalthum adalah salah satu kepala suku di Mekah. Kemudian Habibah binti Jahash. Jadi ini saudara dengan istri Nabi SAW. Ini 4 orang yang masyhur. Kemudian ada Allah karuniai beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri ya. Jadi putranya 22 orang dan putrinya 8 orang. Jadi subhanallah, bukan cuma Allah berkahi di dalam kehidupan dia sendiri karena dia beriman kepada Allah. Dan nanti kita lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman yang Allah bukain di dalam bisnis, dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan. Sampai nanti kita akan bahas, dia sempat menjadi kandidat terkuat 2 kali untuk jadi khalifah. Tinggal dia iakan jadi khalifah. Kalau dia iakan pada saat itu, Utsman dan Ali tidak jadi khalifah. Subhanallah. Jadi kan, nanti akan kita lihat dan kita bahas masalah itu. At Tawabin Channel,